Selamat malam Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dalam Yesus Kristus Tuhan. Bersama dengan saya Pendeta Wayne Verno Simanjuntak. Kembali kita di program Night Call GPIB. Mari kita persiapkan hati dan pikiran kita menghadap hadirat Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kembali kami menghampiri hadirat Tuhan, seraya mengucap syukur atas setiap pertolongan Tuhan di hari ini, untuk kami boleh beraktivitas, mengalami setiap peristiwa yang boleh kami alami di dalam pemeliharaan tangan pengasihan Tuhan, mengalami berkat kemurahan hingga dengan saat ini. Dan biarlah pada saat ini Engkau mengaruniakan tuntunan Roh Kudus-Mu, agar kebenaran hikmat Tuhan dalam firman yang kami baca, dengar, dan renungkan boleh menguatkan kami menapaki setiap hal yang kami jalani di kehidupan ini. Dalam Kristus Yesus firman yang hidup kami berdoa. Amin. Saudaraku yang terkasih, pembacaan kita terambil dalam 1 Tesalonika pasal 3 ayatnya yang ke-12 sampai dengan ayatnya yang ke-13. 1 Tesalonika 3 pasal 3 ayat 12 sampai dengan ayat 13. Demikian firman Tuhan. Dan kiranya Tuhan menjadikan kamu bertambah-tambah dan berkelimpahan dalam kasih seorang terhadap yang lain dan terhadap semua orang, sama seperti kami juga mengasihi kamu. Kiranya Dia menguatkan hatimu supaya tak bercacat dan kudus di hadapan Allah dan Bapa kita pada waktu kedatangan Yesus Tuhan kita dengan semua orang kudusnya. Sampai sedemikian jauh pembacaan kita. Terpujilah Allah dalam Kristus Yesus Tuhan. Bapak Ibu, ada pepatah yang pernah dan sering kita dengar. Ada gula, ada semut, habis manis, sepah dibuang. Mengatakan bahwa kita mudah untuk menikmati sukacita kebahagiaan, tetapi kita juga mengalami iritasi kepada penderitaan. Kita tidak nyaman dengan segala hal yang tidak mengenakan bagi kehidupan kita. Firman Tuhan mengedepankan bagaimana Paulus memiliki spiritualitas di tengah penderitaan. Sekalipun ia harus menghadapi tantangan, bahkan penganiayaan, bersama-sama dengan jemaat di Tesalonika, sebagai jemaat yang baru bertumbuh kembang. Akan tetapi, penderitaan bukan hal yang membawa mereka untuk meninggalkan Tuhan. Firman Tuhan saat ini menuntun kita untuk mengalami keteguhan hati di tengah pelbagai persoalan, himpitan, tantangan, dan segala kesusahan, bahkan penderitaan bagi kehidupan kita. Sesungguhnya penderitaan adalah konsep yang relatif. Orang yang sakit bisa saja ia merasa diri baik-baik saja, oke, fine-fine saja. Justru sebaliknya, orang yang kita anggap tidak sehat, kurang sehat, yang bisa fine-fine saja, tetapi orang yang kita anggap sehat justru banyak kala merasakan diri mengalami hal yang tidak enak, kurang beres pada dirinya.
Artinya ini mau mengatakan penderitaan itu tergantung daripada bagaimana sikap seseorang itu mengatasi penderitaan yang ia alami. Kalau dalam ayat 12 digambarkan bagaimana Paulus mengatakan, kiranya Tuhan menjadikan kamu bertambah-tambah dan berkelimpahan dalam kasih seorang terhadap yang lain dan terhadap semua orang, sama seperti kami juga mengasihi kamu. Kecenderungan kita ketika mengalami penderitaan, kita akan menjadi sebagai orang yang ingin menyelamatkan diri sendiri, menjadi pribadi yang egois, pribadi yang hanya mementingkan keutamaannya, kepentingannya. Tetapi firman Tuhan mau mengatakan bagaimana kita menjadi pribadi yang boleh meneguhkan seorang terhadap yang lain. Justru ketika penderitaan itu menjadi bagian dalam kehidupan diri kita. Bapak Ibu bisa melihat bagaimana ilustrasi justru kepedulian itu hadir dari orang-orang yang miskin, yang hina, yang papa. Tetapi ketika orang-orang itu memiliki kelebihan, materi, dan segala sesuatu, maka digambarkan dalam kehidupan ini justru mereka tidak peka dan kurang peduli. Kiranya Dia menguatkan hatimu supaya tak bercacat dan kudus. Ini menjadi catatan yang paling bagus di hadapan Allah dan Bapa kita pada waktu kedatangan Yesus Tuhan kita dengan semua orang kudusnya. Hal yang paling sering kita lakukan adalah kita bernegosiasi, berkompromi. Ketika kita menghadapi penderitaan, kita kerap kali hendak melakukan transaksi, negosiasi. Supaya apa? Supaya kita terlepas dari penderitaan. Kita mengambil jalan pintas. Kita mengambil segala hal yang bisa kita lakukan untuk lepas dari penderitaan ini. Sekalipun itu harus menegosiasikan kesetiaan kita, identitas kita bahkan sebagai anak Tuhan, persekutuan kita dengan Tuhan, atau bahkan persekutuan kita dengan sanak keluarga bisa menjadi taruhan agar kita beroleh apa yang dikatakan dengan dunia ini sebagai sukacita, sebagai kebahagiaan. Tapi kita diingatkan, sebagaimana Paulus, contoh yang Tuhan hadirkan dalam spiritualitasnya, ia menghadapi penderitaan dengan membawa dalam pengharapan segala penderitaan itu ia hadapi dengan memohonkan pertolongan, memohonkan campur tangan Tuhan, tetap berada di dalam jalan Tuhan untuk tidak bercacat dan tetap berkenan di hadapan Tuhan. Kita kenal dengan konsep ini, bahwa seringkali derita menjadi dampak daripada dosa. Konsep perjanjian lama ini sering mengaitkan segala penderitaan sebagai akibat dari dosa, berkat dan kutuk. Kalau kita berdosa, maka kita akan beroleh kutuk. Kita melanggar firman ketetapan Tuhan, kita mengalami penderitaan. Tetapi yang menarik ketika kehadiran Yesus justru mau mengatakan
bahwa ketika penderitaan itu menjadi bagian dalam kehidupan kita, kita dimampukan untuk melihat anugerah pengampunan Allah. Kita dimampukan untuk melihat kekuatan kebesaran kasih Allah yang boleh terjadi di tengah pengharapan kita dalam kesatuan dengan Tuhan. Mari, saudara-saudaraku, kita memohonkan campur tangan Tuhan. Apapun saat ini pelbagai bentuk derita yang harus kita alami, dan kita tetap menjaga laku, tutur, dan perjalanan kehidupan ke depan agar tetap berkenan di hadapan Tuhan, sehingga kita boleh mengalami cinta kasih Tuhan di sepanjang hari-hari kehidupan kita ke depan. Terpujilah Allah dalam Kristus Yesus. Kita berdoa. Bapa Surgawi, kami mensyukuri Engkau tetap menjadi Allah yang menghampiri kehidupan kami dalam penyertaan pemeliharaan Tuhan yang nyata, dalam berkat pengasihan yang boleh kami alami, dalam hikmat melalui tuntunan Roh Kudus, untuk kami boleh menjalani setiap pilihan-pilihan dalam kehidupan kami di dalam kasih, kemurahan, dan kehendak Allah. Kami sadari kami manusia yang lemah, namun kami ingin Tuhan tetap menguatkan kami. Jangan bawa kami untuk mengandalkan diri, kekuatan, tapi tuntunan Tuhan yang kami cari dan kami harapkan. Saat ini, lawatlah setiap hamba-hamba, keluarga-keluarga Allah yang memohonkan campur tangan Tuhan di segala bentuk derita yang harus kami alami. Namun di atas kasih kemurahan Kristus Yesus, kami meletakkan pengharapan kami. Bapa Surgawi, tuntun kami untuk tetap boleh beraktivitas dalam sukacita, bahkan kami tetap berpengharapan, sehingga ketekunan, keteguhan boleh menjadi bagian yang kami bawa dalam hari-hari depan. Dan setiap aktivitas yang kami jalani boleh kami lakukan atas pertolongan Tuhan, dan berkat yang akan Tuhan limpahkan boleh kami syukuri. Kami berdoa untuk setiap mereka yang harus mengalami penderitaan, baik sakit penyakit, baik pergumulan hidup, baik segala hal yang harus mereka alami. Jangan biarkan mereka hilang pengharapan, putus asa, tapi karuniakan anugerah pengasihan dan kemurahan-Mu untuk mereka boleh mengandalkan Tuhan dan menantikan pertolongan Tuhan. Kami mengingat setiap mereka, dan kami percaya Tuhan menjadi juru selamat kami sekalian. Ini doa kami. Malam menjadi bahagian peristirahatan kami serahkan ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Biarlah hari esok boleh menjadi bahagian yang kami syukuri dalam sukacita. Dalam Kristus Yesus Tuhan kami berdoa. Amin.